Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 9 kurikulum Merdeka tahun 2024. Adapun materinya adalah bab 2, hak dan kewajiban warga negara. Pembahasannya itu adalah bagian B, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, maka kalian diharapkan mampu menerapkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Mari simak materinya. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, khususnya posisi kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntut hak saja, melainkan tanpa menjalani kewajiban. Masih ingat pengertian hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu yang harus kita peroleh. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tentunya sebelum kita menuntut hak, maka kita harus menjalani kewajiban terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, hak dan kewajiban seorang anak, salah satu hak anak adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban mematuhi nasihat dan membantu pekerjaan di rumah orang tua. Upaya tersebut menunjukkan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu contoh hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak di dalam suatu keluarga. Nah, dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu contoh penerapan hak dan kewajiban yang pertama adalah di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, setiap peserta didik memperoleh beberapa hak dan melaksanakan kewajiban. Contoh hakmu sebagai peserta didik di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan suasana belajar dengan tenang. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, meminjam buku di perpustakaan. Yang keempat, mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Tidak hanya memperoleh hak, seorang peserta didik juga harus melaksanakan kewajiban. Contoh kewajiban peserta didik di sekolah yang dapat kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya menghormati guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah. Yang kedua, merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik serta tidak merusaknya. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang keempat, tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. Lalu yang berikutnya adalah mengikuti upacara bendera, biasanya dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan hak juga penerapan kewajiban di lingkungan sekolah yang dapat kalian lakukan. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga. Nah, penerapan hak dan kewajiban anak dapat dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu,
yaitu lingkup keluarga. Apabila anak dikenalkan hak dan kewajiban secara seimbang sejak kecil, maka anak akan terdidik menjadi seseorang yang memiliki berbudi pekerti yang baik dan juga disiplin pada kemudian hari. Contoh hak dalam keluarga yang dapat diperoleh seorang anak ketika di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Yang kedua, memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan juga keamanan dari orang tua. Yang keempat, mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Yang terakhir, mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua. Nah, itu adalah contoh beberapa hak yang dapat kalian peroleh atau juga kalian terapkan dalam keluarga kalian di lingkungan keluarga. Yang berikutnya adalah selain memperoleh hak, seorang anak juga harus memenuhi kewajibannya kepada orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. Adapun contoh kewajiban dalam keluarga yang harus dilakukan seorang anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya wajib menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua. Yang kedua, wajib membantu meringankan pekerjaan orang tua. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik dan juga berperilaku santun. Yang berikutnya adalah selalu berkata jujur kepada orang tua. Nah, yang ketiga, hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh hak di lingkungan masyarakat yang dirangkum dari buku implementasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Sudi sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan juga di mata pemerintahan. Yang kedua, berhak mengeluarkan pendapat. Yang ketiga adalah berhak beragama dan juga beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah berhak untuk membela negara. Nah, berikutnya adalah contoh kewajiban di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan berlaku di lingkungan negara kita, di lingkungan negara Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah contoh kewajiban yang dapat kalian lakukan dalam lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.